Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngejelasin nasib seasonal ya. Jadi pengalaman aku juga sebagai mantan seasonal. Jadi anak seasonal tuh nggak enak temennya. Kok udah kontrak pendek, pastinya kalau anak baru apalagi seasonal tuh bakal diceng-cengin sama anak toko lain. Tapi bagaimana keseriusan kita sih, sikap kita. Banyak kok yang seasonal langsung out, langsung resign kabur. Jadi bagaimana sih pengalaman jadi anak seasonal tuh, kita harus nggak enaknya masih bertanya-tanya ya bakal diperpanjang atau enggak. Terus kalau cuman seasonal tuh dikontrak ada yang 3 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sebulan ya kawan-kawan. Waktu itu aku jadi seasonal tuh aku banyak sharing-sharing sama mantan seasonal yang pernah jadi karyawan seasonal tahun lalu. Jadi aku nanya, kayaknya bakal diperpanjang nggak ya? Dia kasih saran kalau mau diperpanjang tuh kerjanya harus rajin, harus beda dari yang lain, nunjukin kalau kalian tuh memang serius mau bekerja. Jadi seasonal tuh emang beberapa cabang ada yang habis kontrak seasonal tuh langsung dipanggil, tapi ada juga cabang yang harus nunggu sampai 1 bulan, ada yang bahkan lebih. Jadi kalau udah nunggu 1 bulan tuh coba chat HRD-nya, harus sering up. Kadang tuh dibuat grup WA seasonal biasanya satu cabang tuh, kayak tahun aku kemarin tuh. Jadi kalian harus nge-up, harus berani bertanya ke HRD-nya, harus berani tapi dengan kata sopan ya. Dan masalah lemburan kadang kalian susah untuk cair, ada banyak yang kayak gitu. Kalian tuh dipersulit karena data kalian udah habis, tapi kenapa harus nunggu 1 bulan? Itu yang banyak kita nggak bisa mengerti sebagai karyawan seasonal ya. Bahkan kerja di jam kita udah kerja nih di hari raya Idul Fitri, jatuhnya lemburan tapi lemburan susah cair. Kalian harus nggak pulang dulu ke rumah, nggak bisa ngerayain lebaran bersama keluarga. Itu pengalaman aku waktu itu. Dan yang paling aku waktu itu belum ada pendapatan ya, udah ngeluarin biaya training, duit hasil orang tua minjem sana sini. Ternyata pengeluaran banyak sekali untuk biaya kos, untuk mau biaya makan. Rencana mau masak sendiri pun tanggung karena kontraknya pendek. Jadi memutuskan untuk beli sendiri. Jadi aku udah habis 2.300.000 kalau nggak salah untuk beli celana, untuk beli nanti untuk kebutuhan lah, untuk biaya makan. Jadi beli terus. Jadi kawan-kawan setiap orang lain beli makan, aku ikut beli makan. Biayanya cukup besar ya kawan-kawan. Jadi emang nggak enak sih jadi anak seasonal menurut aku. Waktu itu aku ditaruh di toko 24 jam supervisi. Tapi rata-rata tergantung gimana kita ngebawa badan sih. Mau ditempatkan di mana aja harus harus nerima keadaan, harus berbaur lah sama yang lain. Kalau dibercandain ya nggak apa-apa, namanya anak baru. Kayaknya hukum alam ya sebagai karyawan. Jadi kalian balik lagi, kalian tuh harus nge-up terus kalau pengen diperpanjang. Harus saling, kan dibikin grup tuh, kalian harus saling nanya info-info gini, selanjutnya terus saling nanya lagi ke seasonal yang tahun kemarin. Harus banyak-banyak kayak gitu referensi. Kalian harus kayak gimana memutuskan. Sebaiknya kalian selama break itu cari kerja dulu ya, cari kerja serabutan lah, nggak apa-apa untuk biaya. Soalnya kalau mau kerja lagi itu harus training ulang, harus dari ulang, kebalik lagi, rambut harus botak.
Itu sih yang paling males kalau menurut aku. Ini rambut 2 bulan habis botak, langsung baru balik lagi kayak gini. Lama nampak kok dari karyawan baru sama karyawan yang udah lama tuh, nampak bajunya baru kan biasanya. Kalau aku dulu seasonal cuma dipinjemin bajunya, bahkan ada yang dipinjemin dari perusahaan, ada yang disuruh pakai baju putih dulu. Kalau aku waktu itu minjem sama asisten toko, kebetulan satu suku sama aku, sama-sama orang Jawa, jadi enak. Minjem dulu kak, gini-gini. Dia yang nawarin, siapa, pertama aku nanya sama kawanku, ada baju dua nggak, gini-gini, banyak alasan. Dia banyak alasan, bajuku masih di sana, nggak aku bawa ke kos, gitu-gitu. Tapi ya udahlah. Tapi enak kok kerja di Indomaret kalau udah diperpanjang, udah itu. Jadi kalian udah nerima gaji, ngerasain duit sendiri kan. Jadi untuk kalian yang seasonal, yang semangat ya. Tipsnya banyak-banyak berdoa semoga diperpanjang, harus rajin-rajin nge-up, nanya terus ke HRD bagaimana kelanjutannya. Aku nanya itu 3 hari pertama, waktu itu 3 hari sekali, 3 hari sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama seminggu sekali. Habis itu yang terakhirnya yang putus asa waktu itu aku, nah terakhir lah, soalnya udah malas juga nanya-nanya juga kan, takut ngerepotin, takut gimana, risih juga, malah backlist malah di mana. Jadi aku nanya terakhir, bagaimana kelanjutannya pak. Kebetulan aku namarin diri nih, di dekat rumah kebetulan ada toko baru pak, apa kemungkinan saya dipanggil mendekati itu dibuka ya pak. Paginya aku ngechat kayak gitu, ternyata sore alhamdulillahnya ditelepon. Itu sih intinya, harus banyak-banyak berdoa dan minta doanya dari orang tua sih, kayaknya manjurnya doa ibu tuh ngerasa banget. Ya mungkin itu aja video kali ini ya, bagaimana rasanya jadi anak seasonal yang di anak tirikan menurutku. Karena kalian harus, kenapa sih kak anak-anak yang lain langsung kontrak panjang, kita kok kontrak 2 bulan, sebulan, 3 bulan, ngapa sih kontrak pendek. Bulan sama-sama kerja dari hati juga. Itu sih yang bakal aku tulis di thumbnail nanti, di judul nanti, anak seasonal dia, karyawan seasonal di anak tirikan. Di anak tirikan karena kenapa beda gitu, nah karena kebutuhan toko yang mendesak. Oh ya, dari tadi nggak ditutup jadinya. Jadi cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang menjadi karyawan seasonal. Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya. Ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Kalau nggak DM di Instagram I am Ega3. Nah, see you.